Wal abdu yang bagi ayakuna rajian bi salatihi sawaballah azza wa jalla kama annahu khaifun bi taqsirihi iqaballahi azza wa jalla. Hamba yang sedang sholat itu ya, hamba yang mau sholat itu semestinya seharusnya dia tuh berharap dengan dia melaksanakan sholat harus berharap mendapatkan pahala Allah, sebagaimana dia itu yang sholat itu harus apa? Harus takut karena dia ceroboh, karena dia sembrono sholatnya, menghayal kemana-mana, takut mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan siksaan dari Allah. Iqaballah. Wa ammal haya'u bahwa zaidun alal jumlah li'anna mustanadahu istish'aru taqsirin wa tawahhumu dzambin wa yatasawwaru ta'zim wa khawfu raja'u min haya'in haitsu la yakunu tawahhumu taqsirin wa irtikabu dzambin. La yakunu ini tam ya, tidak ada khabarnya. Adapun haya itu rasa malu. Rasa malu ketika sholat itu zaidun alal jumlah. Itu lain ya, zaidun itu lebih dari semuanya itu, dari yang 5 itu sendiri. Jadi rasa malu itu bukan segan, bukan mengagungkan, bukan berharap, beda sendiri-sendiri. Kenapa rasa malu itu lain? Karena pijakannya rasa malu itu adalah merasa ceroboh, merasa kurang sempurna, kurang maksimal di dalam melaksanakan sholat. Dan rasa malu itu adalah sumbernya adalah dari tawahhumu dzambin, merasa dosa. Sholat merasa dosa karena menghayal ke ini, memikirkan ini, merasa berdosa. Itu yang menimbulkan rasa malu. Dan ya tasawwur itu masuk akal ya, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tapi tanpa ada rasa malu, itu masuk akal. Ya tasawwur itu masuk akal, bisa terjadi. Sudah mengagungkan, takut dan berharap pahala, tapi tidak punya rasa malu, itu bisa terjadi, tidak mustahil. Yaitu ketika tidak ada perasaan kecerobohan dalam melaksanakan sholat, merasa pede, sholat saya sudah maksimal, sholat saya sudah khusyuk, saya sudah benar-benar sholat, merasa begitu sehingga tidak bisa punya rasa malu. Kalau demikian, tidak merasa melakukan dosa. Sholat ini adalah ibadah, di mana ada sholat kok dosa? Tidak mungkin. Jadi sholat saya ini pasti mengandung pahala. Nah, itu perasaan itu yang membuat orang sholat tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Wa amma asbabu hadil ma'ani as-sittati fa'lam anna hudurul qalbi sababuhu al-himmatu. Fa inna qalbaka tabi'un li himmatik fala yahduru illa fima yuhimmuka. Adapun sebab-sebab dari makna 6 ini, pengertian 6, poin 6 itu apa faktornya yang bisa mendatangkan perasaan 6 itu? Ialah Anda harus tahu ya, bahwa hadirnya hati, khusyuknya hati ketika sholat itu faktornya adalah himmah, adalah keinginan besar. Keinginan besar itulah yang menyebabkan hati hadir di waktu sholat. Sebab apa? Sebab hatimu itu ikut pada kemauan hatimu. Keinginan hatimu apa? Maka pasti hatimu akan tunduk pada keinginanmu itu. Jadi tidak akan hadir hati itu tidak akan memikirkan kecuali memikirkan hal-hal yang menjadi keinginanmu. Apa yang menjadi himmahmu itulah maka hati akan tunduk mengikuti keinginan kamu. Jadi tidak mungkin kalau tidak punya himmah kemudian hatinya khusyuk, tidak mungkin.
Wa mahma ahammaka amrun hadaral qalbu fihi sya'a maba. Jadi ketika kamu sumpah memikirkan satu problem, kamu dihadapkan oleh kesedihan, oleh sumpah menghadapi suatu perkara, maka hati kamu pasti hadir, pasti fokus menghadapi problem itu. Mau tidak mau, sya'a amaba. Mau tidak mau, kalau kamu menghadapi problem, pasti hatimu itu hadir di problem itu. Wajibulun ala dzalika. Jadi hati itu memang wataknya memang watak ke sana. Setiap punya problem pasti hatinya fokus pada problem itu. Musakharun fihi, dan hati akan ditaklukkan, dijinakkan, ditaklukkan menuju memikirkan apa yang dia hadapi. Wal qalbu idza lam yahdur bis salati lam yakun muta'attilan bal ja'ilan fi mal himmatu masrufatun ilaihi. Al himmatu mubtada'un, mubtada' masrufatun khabar. Jumlahnya mubtada' khabar adalah silah mausul yang kalau orang Jawa pimanil barang kang utawi himmah iku masrufatun den enggo akan ilai maring ma min umurid dunya. Artinya hati itu ketika tidak hadir di waktu sholat, melamun kemana-mana, maka hati itu tidak kosong. Ketika hati itu tidak hadir di waktu sholat, maka hati itu tidak kosong. Bahkan hati itu berputar-putar memikirkan problem yang himmah. Keinginan itu, suatu cita-cita itu ingin memecahkan problem itu, pasti ke sana. Hati itu mutar-mutarnya hati ke sana. Nah, itu urusan dunia, urusan dia, problem dunia yang dia hadapi, itu hatinya akan ke sana, bukan ke sholat. Fala hilata wala ilaja li ihdharil qalbi illa bisarfil himmati ila sholati wal himmatu la tansirfu ilaiha ma lam yatabayyan annal ghardal madluba manudun biha wa dzalika huwal imanu wat tasdiqu bi annal akhirata wa khairu abqa anna sholata wasilatun ilaiha. Jadi tidak ada cara, tidak ada penanganan, wala ilaja, tidak ada penanganan, tidak ada cara, tidak ada solusi untuk menghadirkan hati, mengkhusyukkan hati di dalam salat kecuali cita-cita, kecuali ketika keinginan itu diarahkan pada salat. Keinginan hati itu ketika diarahkan kepada salat, maka hati akan hadir. Suatu keinginan itu tidak mungkin mengarah kepada sholat selama tidak jelas, selama belum jelas bahwa tujuan yang diinginkan, tujuan yang diperintahkan itu tergantung pada sholat itu. Apa itu tujuan yang diinginkan dari sholat? Yaitu keimanan dan keyakinan, kepercayaan bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Sedangkan sholat, dia sadari bahwa sholat itu adalah perantara, adalah jembatan menuju ke keselamatan akhirat. Faida udhifa wallahu a'lam.